teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan uji threshold. Anggota kami yang pertama, saya Angelika Olivia, Mikael Vigo, Stefani, Amalia, dan Nabilatus. Di dalam uji threshold ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu uji threshold, bagaimana pembuatan borang dari uji threshold, preparasi sampel dari uji threshold, prosedur pengujian uji threshold, dan yang terakhir adalah tabulasi data uji threshold. Kali ini saya, Stefani, akan menjelaskan tentang pengertian uji threshold. Uji threshold sendiri merupakan salah satu pengujian indrawi yang dilakukan untuk mengetahui ambang batas konsentrasi sebuah sampel. Penentuan threshold digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah suatu substansi yang masih dapat dideteksi atau perubahan konsentrasi terkecil suatu substansi yang dapat dideteksi perubahannya. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengenal macam stimulus, seperti asin, manis, atau asam. Tujuan dilakukannya uji threshold ini yaitu untuk mengetahui nilai ambang batas suatu substansi guna menentukan range konsentrasi pada suatu penelitian. Dikenal beberapa threshold, antara lain yang pertama, ambang mutlak. Ambang mutlak yaitu jumlah benda perangsang terkecil yang dapat menghasilkan kesan atau tanggapan. Pengukuran ambang mutlak didasarkan pada konvensi bahwa setengah dari jumlah panelis dapat mengenal atau dapat menyebutkan dengan tepat akan sifat sensori yang dinilai. Yang kedua ada ambang pengenalan. Ambang pengenalan dapat dikacaukan dengan ambang mutlak. Jika pada ambang mutlak mengenai kesan yang mulai diperoleh atau dirasakan, maka pada ambang pengenalan meliputi pengenalan atau identifikasi jenis kesan. Yang selanjutnya ada ambang pembedaan. Ambang pembedaan merupakan perbedaan terkecil dari rangsangan yang masih dapat dikenal. Besarnya ambang pembedaan tergantung dari jenis rangsangan, jenis penginderaan, dan besarnya rangsangan itu sendiri. Dan selanjutnya ada ambang batas. Ambang batas juga bisa ditentukan dengan menetapkan rangsangan terkecil, yaitu jika kenaikan tingkat rangsangan tidak lagi mempengaruhi tingkat intensitas kesan. Pengujian threshold pada bidang pangan adalah apabila kita akan membuat suatu formulasi baru untuk suatu produk dengan tingkatan konsentrasi yang berbeda, maka dapat dilakukan uji threshold untuk dapat mengetahui sejauh mana konsumen mengetahui perubahan pengenalan rangsangan yang berasal dari produk baru yang akan dibuat. Contoh dari uji threshold yaitu mengetahui konsentrasi Spirulia platensis yang ditambahkan dalam coklat batang. Uji threshold digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya komponen yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam pangan. Selanjutnya adalah proses pembuatan borang uji threshold dengan rasa manis. Di sini terdapat nama, tanggal, tanda tangan, sampel yang digunakan yaitu larutan gula, dan instruksi yang akan dibaca oleh panelis sebagai berikut. Nilai yang digunakan pada pengujian ini adalah 0, tidak berasa apa-apa seperti air, X, berbeda dengan air tetapi jenis rasa belum dikenali, 1. Rasa dikenali dengan lemah, 2. Rasa dikenali dengan sedang, 3. Rasa dikenali dengan kuat, 4. Rasa dikenali dengan sangat kuat, 5. Rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Selanjutnya akan dilakukan coding, yaitu pembuatan kode pada tiap-tiap sampel yang akan diuji. Pada analisis sensori kali ini, coding yang digunakan adalah 3 angka acak yang tidak membentuk pola. Kode pada tiap-tiap sampel haruslah berbeda satu dengan yang lainnya. Pada analisis kali ini, kelompok kami menggunakan web generator di Google untuk mengumumkan kode pada tiap-tiap sampel. Berikut ini adalah cara dari kelompok kami untuk melakukan coding pada uji threshold kali ini. Coding pada uji kali ini menggunakan 3 angka acak dan tidak membentuk pola. Untuk setiap sampel haruslah berbeda satu dengan yang lainnya. Ambil 8 kode yang terdiri dari 3 digit angka secara acak, dipilih dan tidak menunjukkan pola. Lalu buatlah 4 borang lagi untuk rasa yang tersisa. Sama seperti sampel lainnya, sampel-sampel ini juga dilakukan coding. Dan jangan lupa, langkah berikutnya yaitu mencatat pasangan kode sampel dan konsentrasi sampelnya agar tidak terjadi kekeliruan saat transformasi dan analisis data. Selanjutnya pada tahap ini adalah preparasi sampel. Sampel terdiri dari
menjadi 5 larutan, yaitu larutan garam, larutan gula, larutan kecil, larutan cuka, dan larutan kopi. Nah, di sini telah tersedia 8 larutan dengan konsentrasi berbeda. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang akan disajikan pada panelis. Sebelum kita dikatakan dari kelas malam dan bilang kan hadir kelas malam sama Angin, aku nggak dikasih sama dia. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, gila angin. Terus pas kemarin aku di FT di sini ya, itu aku ngobrol karena Mami lagi tadi ketawain sama dia, yang lain udah ngobrol. Setelah semua selesai dimasukkan pada wadah yang akan diberikan pada penulis, lalu dilakukan dengan pelabelan yang telah disediakan. Selanjutnya, jika semua sudah dilabeli, akan disajikan pada penulis disertai dengan borang uji, sendok, alat tulis, dan air minum untuk menetralkan mulut. Sebelum dilakukan uji threshold, diberikan borang, sampel, dan juga air mineral untuk menetralkan lidah panelis. Nah, sebelumnya panelis menuliskan nama, tanggal, tanda tangan, dan juga sampel dengan larutan gula. Panelis menuliskan identitas yang diperlukan pada borang meliputi nama, tanggal, tanda tangan, dan sampel yang akan diuji pada uji threshold ini. Saya akan membacakan instruksi dari uji threshold larutan gula. Nah, disajikan 8 macam larutan gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Anda diminta untuk memberi nilai masing-masing larutan dengan nilai sebagai berikut. 0, tidak berasa apa-apa seperti air. X, berbeda dengan air, tetapi jenis rasa belum dikenali. 1, rasa dapat dikenali dengan lemah. 2, rasa dapat dikenali dengan sedang. 3, rasa dapat dikenali kuat. 4, rasa dapat dikenali sangat kuat. Dan 5, rasa dapat dikenali sangat amat kuat. Selanjutnya, panelis melakukan uji threshold. Berikut merupakan tabulasi data kami pada larutan gula. Nilai X yang ada ditransformasikan menjadi nilai 0 karena akan kami buat menjadi grafik. Setelah itu, dicari rata-rata konsentrasi pada panelis 1, 2, 3. Setelah itu, dibuat grafik dengan sumbu X merupakan konsentrasi larutan, sedangkan sumbu Y merupakan rata-rata besaran konsentrasi. Pada gambar di atas, grafik terus mengalami peningkatan, sehingga semakin besarnya konsentrasi larutan gula, maka semakin besar rata-rata besaran yang diperoleh. Selanjutnya merupakan analisis data dari uji threshold. Analisis data ini terdiri dari ambang mutlak, ambang pengenalan, dan ambang pembedaan, dan ambang batas. Yang pertama kita mencari ambang mutlak. Ambang mutlak itu apabila konsentrasi dengan rata-rata besaran 0,5. Nah, pada data yang ada tidak terdapat rata-rata besaran 0,5, sehingga kita dapat mencarinya dengan rumus interpolasi. Rumusnya itu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, X itu merupakan konsentrasi yang kita cari, X1 merupakan konsentrasi 1, X2 merupakan konsentrasi 2, sedangkan nilai Y merupakan nilai ambang mutlak sebesar 0,5. Y1 merupakan rata-rata besaran konsentrasi 1, dan Y2 merupakan rata-rata besaran konsentrasi 2. Sehingga dengan menggunakan rumus interpolasi tadi dapat dihasilkan sebesar 1,3% konsentrasinya, sehingga ambang mutlaknya pada konsentrasi 1,3%. Selanjutnya itu ada ambang pengenalan. Nah, ambang pengenalan ini saat konsentrasi dengan rata-rata besaran 1. Pada data yang ada,
rata-rata dengan nilai yang rata-rata besaran dengan nilai 1 itu ada pada konsentrasi 0,2%, sehingga ambang pengenalan ini pada konsentrasi 0,2%. Selanjutnya adalah ambang pembedaan. Nah, ambang pembedaan ini merupakan selisih rata-rata besaran konsentrasi yang berdekatan. Jadi mencari selisih rata-rata konsentrasi dari 0,1% dan 0,0% sampai konsentrasi 3,2% dan 1,6%, sehingga lalu dicari nilai yang terbesar. Nah, nilai yang terbesar yang dihasilkan di sini adalah nilai 1. Selanjutnya adalah ambang batas. Nah, ambang batas ini merupakan konsentrasi yang hasil rata-ratanya konstan. Pada data tadi dibuat grafik. Nah, pada grafik itu ada garis konstan pada konsentrasi 1,6 dan 3,2%. Sehingga ambang batasnya itu dimulai dari konsentrasi 1,6%. Sekian dari kelompok 2 mengenai analisis sensori menggunakan uji threshold atau uji ambang batas. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.